lagi. Baik, kita lanjutkan lagi membaca PDF dari thread-nya KG di rumah lama. Pagi ini kita lanjutkan ya. Semalam kita sudah melihat gambar ini. Pagi ini kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjut dari pergerakan harga mingguan GBP USD di time frame H1. Kita bisa melihat dari poin A ke B pergerakan mingguannya trennya naik. Kita cek dulu ya, berarti pergerakan mingguannya dari A ke B trennya naik. Ya, dari A ke B trennya naik. Lalu dari poin B ke poin C pergerakan harga mingguan turun dan sejak dari poin C sampai harga penutupan Jumat kemarin pergerakan mingguan GBP USD trennya naik. Dari B ke C dia turun dan dari C hingga penutupan ini dia sedang naik ya. Lalu jika kita amati pergerakan bulanan garis SMA warna kuning, kita bisa melihat bahwa pergerakan bulanan GBP USD cenderung flat. Nah, ini yang kuningnya, ini sedang flat. Dari 3 titik acuan pengamatan ini, coba kita analisa ya. Apa sih yang sedang terjadi dengan GBP USD? Dari pergerakan harian, kita dapat melihat bahwa GBP USD dari hari Rabu sampai Jumat sebetulnya bergerak dalam range tertentu. Oke, dari sini kita bisa melihat dari yang merah ini 4, 5, 6 ini dia itu bergerak dalam range tertentu. Dia hanya naik turun dalam range tertentu ya. Oke. Atau bahasa yang sering saya gunakan dari Rabu sampai Jumat kemarin, GBP USD nggak kemana-mana, masih di situ-situ saja. Coba amati kembali garis SMA 24 dari poin 4 ke poin 5 dan dari poin 5 ke poin 6. Oke, dari poin 4 ke 5 dan ke 6. Oke, dia memang turun di sini, naik tapi dalam range tertentu. Sampai harga penutupan Jumat kemarin. Bukankah dari garis yang dibentuk SMA 24 kita bisa melihat dengan jelas GBP USD hanya bergerak naik, turun dalam rentang tertentu. Nah, sekarang coba amati SMA 24 dari poin 3 ke poin 4. Kita amati dulu ya, biar kita bisa ini. Dari poin 3 ke 4. Nah, ini dari 3 ke 4. Oke, ini naik ya. Dari 3 ke 4 ini naik. Dari sini kita bisa melihat bahwa setelah bergerak cukup tajam dari poin 3 ke 4, GBP USD kemudian bergerak seperti sedang menstabilkan ritme pergerakannya. Meminjam istilah umum, konsolidasi katanya. Kondisi dari poin 4 sampai Jumat penutupan kemarin. Oke, dari 4 sampai ke 6 ini. Konsolidasilah di daerah ini. Oke. Lalu kemudian coba kita lihat pergerakan yang terjadi pada SMA 120. Dari chart, kita tahu bahwa sejak tanggal 22 sampai Jumat kemarin pergerakan SMA 120 cenderung naik secara tajam atau trend up. Yang menariknya adalah pergerakan yang terjadi pada SMA 480 yang menggambarkan pergerakan bulanan. Gerakannya cenderung flat. Ada apa sih ini?
Sekarang saya coba kecilkan lagi chart H1 untuk melihat apa sih yang sedang terjadi dengan SMA 480 sebenarnya. Nah, ini setelah dikecilin ya. Nah, kita bisa melihat di sini yang kuning ini bulanan, ini mingguan, dan yang ini harian. Nah, ini yang kuning ini bulanan ini sebelumnya itu bergerak trending down, dan di sini gambarnya ini sedang flat ya, datar. Dan ternyata setelah kita kecilkan, terlihat bahwa SMA 480 tengah melakukan konsolidasi juga setelah melakukan gerakan penurunan yang tajam sebelumnya. Lihat garis berwarna kuning. Jadi, dari tiga pengamatan yang kita lakukan dari tiga titik acuan, yaitu harian, mingguan, dan bulanan, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, yang kita simpulkan bisa ada tiga hal ya. Berarti pertama itu gerakan harga ini hanya ada dua. Yang pertama itu trending dan flat. Dan yang dapat kita simpulkan lagi setelah harga bergerak eh, naik tajam atau trend up tajam atau trend down tajam, dia itu pasti akan konsolidasi atau menstabilkan gerakannya. Nah, itu yang bisa kita tangkap dari penjelasan KG barusan. Nah, eh, ada dua ya, berarti ada pola di chart itu hanya ada dua, trend up dan flat, dan yang kedua itu ketika dia sudah bergerak trending, dia pasti akan melakukan konsolidasi. Oke, sebelum menjawabnya, coba kita ingat lagi tentang tiga pola pergerakan harga, yaitu up, down, dan flat. Dari ketiga pola ini, yang paling penting untuk kita amati adalah pola pergerakan flat. Kenapa? Karena dari pola inilah pergerakan akan memulai untuk bergerak up atau down. Dan yang paling penting adalah pola pergerakan flat secara matematis dan statistik, batas-batas pergerakannya lebih mudah untuk diprediksi. Nah, ini kalimat penting dari KG ada yang dia sampaikan di sini. Pola yang harus kita amati itu adalah pola flat. Nah, karena dari chart ini pola yang sedang flat itu ada dua. Yang pertama itu yang garis kuning ini MA bulanan, dan pola dari MA harian ini juga lagi flat, maka dua pola ini akan menjadi titik perhatian kita di analisa kita nanti. Oke, kita lanjut ya. Seperti telah saya sebutkan di awal, dari analisa yang kita lakukan, ada dua informasi penting yang harus kita peroleh, yaitu prediksi arah pergerakan harga dan prediksi sampai di mana harga akan bergerak. Untuk prediksi arah, dengan mengikuti arah yang dibentuk SMA 24, SMA 120, dan SMA 480, sebetulnya kita sudah dapat gambaran kemana arah akan bergerak. Tetapi pertanyaannya kan, arah SMA mana yang harus kita ikuti? Nah, ini kan tiga. Apakah jika semuanya menunjukkan arah yang sama, kita dapat mengikuti arah tersebut begitu saja? Nanti kita jawab. Kembali ke masalah batas pergerakan harga. Bagaimana kita dapat memprediksi batas-batas pergerakan harga saat ini? Nah, disinilah poin pentingnya. Batas-batas ibarat rambu-rambu di jalan raya yang membantu kita memprediksi kemana arah berikutnya. Biar cepat, selanjutnya kita akan menggunakan Bollinger Band untuk membantu kita memprediksi batas-batas ini. Indikator ini sudah ada built-in di setiap platform trading yang ada saat ini. Hanya cara kita menggunakan
Bollinger Band ini sedikit berbeda dengan cara yang umum kita pahami selama ini. Nah, kita hanya akan menggunakan Bollinger Band dengan periode yang sama dengan periode SMA yang sedang dalam kondisi pergerakan flat. Dicatat ini ya. Artinya BB ini hanya dipakai saat ada MA yang dalam kondisi pergerakan flat. Contohnya, dalam kasus GBP USD yang sedang kita analisa, karena dari tiga titik acuan yang sedang kita gunakan hanya SMA 480 yang dalam kondisi flat, maka kita akan menggunakan Bollinger Band dengan periode 480, deviasi 2 standar, dan apply price weighted high, low, close bagi 4. Coba sekarang kita pasang Bollinger Band ini di chart GBP USD time frame H1 tadi. Untuk memudahkan, saya menggunakan warna yang sama dengan SMA 480, yaitu kuning. Type line-nya saya jadikan putus-putus. Ini gambarnya. Coba amati. Kira-kira semakin jelas tidak gambaran mengenai apa yang terjadi dengan GBP USD? Nah, ini setelah ditambahkan KG, Bollinger Band, ini Bollinger Band-nya di atas kan tadi KG sampaikan kita hanya menggunakan Bollinger Band itu pada MA yang sedang flat. Nah, pada posisi ini MA yang flat itu MA monthly ya, yang kuning, maka KG menambahkan Bollinger Band garis putus-putus ini. Oke, nanti kita lanjut. Nah, di sini KG menyampaikan membuatnya di TFH4. Biar jelas, ini gambaran GBP USD dari time frame H4, tidak ada bedanya dengan H1 sebelumnya, hanya periode yang saya gunakan berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat yang kuning ini monthly, sedang dalam kondisi flat, sideways. Kita bisa melihat di sini batas-batasnya jelas ya, yang kuning ini. Garis merah tetap sebagai garis yang menggambarkan pergerakan harian, hanya SMA 6 yang kita gunakan di H4. Garis warna slate blue pergerakan mingguan, hanya SMA 30 yang kita gunakan di H4. Artinya ini konversi waktu ya. Garis warna kuning sebagai garis pergerakan bulanan, hanya SMA 120 yang kita gunakan di H4. Garis warna biru adalah pergerakan tahunan dengan SMA 1440 di H4. Garis kuning putus-putus adalah Bollinger Band 120 di H4. Garis biru putus-putus adalah Bollinger Band 1440 di H4. Makin jelas bukan sekarang keadaan atau peta perjalanan GBP USD? Coba amati dulu deh KG. Nah, dari penjelasan KG itu kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa KG menyampaikan Bollinger Band yang kita pakai itu kita harus melihat MA yang flat ya. Jadi ini kemarin gambar chart kita di BTC USD. Nah, dari ketiga titik acuan ini, maka yang sedang dalam kondisi flat di sini adalah MA mingguan. Kita coba praktekkan apa yang diajarkan KG tadi. Kita tambahkan ya 168 karena ya. Nah, di sini kita bisa melihat batas-batas pergerakan SMA mingguan. Nah, ya, artinya nanti di saat harga berada di sini, berarti batas ini akan menjadi titik perhatian kita selanjutnya ketika BTC ini bergerak ke bawah. Nah, itu penjelasan dari KG, dari konsep yang kita pelajari. Baik, nanti kita teruskan dan kita lanjutkan. Selamat pagi.